Booster itu dia akan meningkatkan imun, ya, hanya meningkatkan saja. Tapi kalau misalnya modulation artinya adalah membuatnya menjadi seimbang, balance. Misalnya, oh ternyata dia terlalu hipersensitivitas terhadap suatu jenis alergen. Akhirnya sistem imunnya terlalu bereaksi terhadap suatu alergen, jadi alergi, bentol-bentol. Justru hemohim akan supres. Jadi kalau di sini ada yang pernah sinus, ya mungkin ada yang pernah mengalami pakai pengobatan ini belum berhasil, itu belum berhasil. Tapi kok saya minum hemohim tiba-tiba nggak berasa meler-meler lagi gitu ya? Karena dia ini bersifat sebagai immunomodulation. Jadi yang terlalu berlebihan imunnya dia supres, bukannya terus dia jadi naik-naikin semua, enggak. Terus immunity. Nah hari ini yang akan saya bahas itu adalah terutama tentang immunity ya teman-teman. Hemohim ini klaimnya sudah diakui tentang dia bisa meningkatkan imunitas. Apa sih kekebalan tubuh itu? Tadi kita punya miliaran sel ya, betul teman-teman? Ya. Yang jagain siapa? Yang jagain sel kita? Obat? Bukan? Yang menjaga sel-sel kita yang miliaran itu adalah imun sistem. Ya. Jadi imun sistem ini adalah suatu kemampuan tubuh untuk melawan virus, bakteri, kuman, apapun yang membahayakan bagi sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, ini ya, kalau ini kan nggak ada gambaran, bingung. Nih, ini ya, perumpamaannya di dalam tubuh kita itu ada dua jenis imun sistem. Ya, ada yang disebut dengan innate immune system dan ada yang disebut dengan adaptive immune system. Ya, hemohim ini berdampak di keseluruhan imun sistem. Ya, yang pertama adalah innate immune system. Innate immune system itu kalau bahasa Indonesianya adalah imun sistem kekebalan bawaan. Yang kita sudah bawa dari mula-mula kita lahir itu kita udah punya. Itu udah kita dipersenjatai dengan imun sistem bawaan. Semua kita ada, ya. Itu macam-macamnya apa aja? Ada neutrofil, basofil, ya. Terus ada mast cell, ada makrofag, terus ada juga natural killer cell di situ. Nah, natural killer cell ini istimewa teman-teman. Dan hemohim bekerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi kerja dari natural killer cell. Dari semua innate immune system ini, hanya natural killer cell yang bisa menghancurkan sel yang gagal apoptosis. Artinya hanya dia yang bisa berperang melawan sel kanker, ya. Bukan apapun juga, hanya natural killer cell. Oke? Kenapa sih di sini saya gambarin elite force? Karena natural killer cell ini begitu istimewa dan dia seperti pasukan khusus. Ibarat tentara, dia itu berpangkatnya udah tinggi sekali, bintangnya, levelnya tuh udah the highest. Kalau misalnya kita mau samain dengan Atomy, berarti dia Mr. Park Han-gilnya, yang paling semangat, yang paling koar-koar, itu si leadernya itu ya. Si elite force ini, innate immune system, itu dia itu gak kenal ampun, dia bertindak sangat cepat tanpa keraguan. Dia ngelihat ada yang kelitik-kelitik sel aja, kayak sisanya kayak antara ketawa sama nangis gitu, langsung ditembak itu sel yang kelitik-kelitik dia, ya. Udah gak pakai ampun, pokoknya ngelihat sel kita diganggu sedikit aja dia akan langsung tembak, dan mampus itu udah langsung selesai, tamat, game over, ya. Udah gak kayak halnya kayak imun yang lain. Kalau yang lain ngelihat dulu, keker dulu, itu si topi merah virus apa bakteri ya, kita bunuh apa jangan ya, itu lain ya. Jadi kalau innate immune system, mereka itu bertindak langsung cepat dan kurun waktunya itu 0 sampai 4 jam itu udah langsung beres tuh masalah ya. Gitu. Jadi tepuk tangan untuk kita semua karena diperlengkapi itu karena yang maha kuasa ya. Kemudian dari innate immune system ya akan diberi sinyal, akan dikasih komando pada dendritic cell dan sitokin untuk menghasilkan sejumlah tentara yang disebut dengan B limfosit dan T limfosit. Itu adalah adaptive immune system. Jadi misalnya kayak kita habis vaksinasi atau anak-anak kecil kalau misalnya 0 sampai 5 tahun kena bersin termeh hacu gitu ya, masuk tuh ya. Nah, itu nanti baru terbentuk sejumlah tentara yang rame-rame, yang mainnya keroyokan yang lebih banyak, yang jumlahnya juga miliaran diciptakannya, direkrut dulu. Yang rekrut adalah elite force ya. Jadi elite force akan memerintahkan buat sejumlah pasukan
yang kalau ketemu topi merah, tangan puntung sebelah kanan, kakinya pincang-pincang, itu berarti virus COVID. Pokoknya bikin pasukan, lu perintahin semua, kasih tahu mereka yang begitu ciri-cirinya itu berarti COVID. Suruh yang pasukan itu tempur, setiap kali ketemu nanti besok-besok langsung bunuh ya. Jangan cuma saya sendiri nih yang bunuh. Besok-besok kalau ketemu lagi yang COVID itu langsung ikut tembak-tembak ya. Jangan ragu-ragu ngeliat-ngeliat dulu itu COVID apa flu atau batuk. Nanti besok-besok mereka akan tembak doang. Tapi itu butuh waktu teman-teman. Yang adaptif itu nggak bisa langsung. Butuh 4 hari sampai 2 minggu prosesnya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sakit, oh dia masih demam hari ke-7, ya udah, nggak apa-apa, itu masih proses. Jadi nggak perlu takut ketika kita kena sakit ya. Sakit itu bukan akhir dari segalanya. Justru kita harus bersyukur ketika kita kena sakit. Artinya itu lagi terjadi perkenalan baru, terus tonjok-tonjokan latihan tinju antara tentara kita dan kuman-kuman gitu. Asal kita menang aja melawan si kuman-kuman itu, ya. Jangan lupa minum hemoglobin. Karena udah tahu ya.